Jadi tidak terjadinya piutang itu adalah kerugian. Namanya bad debt expense. Nanti di pengantar akuntansi 2 kalian akan belajar tentang AR, membuat analisa umum piutang. Ya. Nah, jadi adjustment-nya kalau nanti ditentukan di dalam soal bahwa ada piutang tidak tertagih, maka kalian lakukan adjustment. Ya. Jadi adjustment-nya adalah bad debt expense ada allowance Ini for bad debt. Ya. Nah, ini adjustment-nya. Ya. Kalau di bukunya Isowegen tidak pakai beda kalau tidak salah. Dia pakai doubtful account. Ya. Pakai doubtful account. Jadi doubtful expense. Ya, jadi selain bad debt expense ada istilah lain doubtful. Doubtful. Ya. Saya pakai yang gampang saja, bad debt. Jadi kalau dengar istilah bad debt berarti ada piutang tidak tertagih. Nah, jadi kita harus melakukan adjustment. Apa yang dikasih piutang tidak tertagih pada saat ditagih jatuh tempo dia tidak bayar. Berarti di akhir periode harusnya ada piutang yang lunas, tetapi belum bayar. Nah, di situ resiko tidak tertagih. Ya, semakin lama tidak tertagih, semakin resiko tidak terbayarnya semakin besar. Ya. Nah, kalau misalnya benar-benar tidak tertagih, nanti piutangnya dihapuskan. Istilahnya di write off. Ya, jadi kalau di write off gimana nanti? Allowance di debit, AR di kredit. Berarti AR-nya dinolkan. Misalnya yang punya utangnya meninggal, bakaran, ya tidak punya keluarga yang bisa bayar lunas utang. Nah, berarti kan memang udah dianggap lunas. Tidak mungkin tertagih. Ya, biasanya putusan pengadilan yang menetapkan bahwa piutang tidak ditagih, jadi dinolkan AR-nya. Caranya menolkan berarti allowance-nya di debit, AR-nya di kredit. Jadi nol. Waktu penjualan kan AR to sales ya. AR di debit, sales di kredit. Waktu dihapuskan allowance di debit, AR di kredit. Tidak tertagihnya bad debt expense masuk ke income statement, udah dihapus tadi ya. Jadi nanti ke selling expense. Jadi kalau bad debt expense masuk ke selling expense. Ingat ya, bad debt expense masuk ke selling expense. Oke, terus ada keterangan lagi terkait dengan penyusutan ini ya. Nah, di sini menggunakan metode straight line ya. Yang F, coba perhatikan, depresiasi peralatan toko ya diestimasi 10% per tahun. Tapi laporan per 6 bulan ini ya, berarti hanya 5% ya. Karena dihitungnya 6 bulan. Hati-hati ya. Nah, dia menggunakan metode straight line. Jadi metode straight line itu metode garis lurus. Metode garis lurus itu adalah metode yang membagi rata beban penyusutan setiap periodenya. Ya, bagaimana jurnal penyusutan gimana? Depreciation expense, Akumulasi depresiasi. expense, ada akumulasi Depresiasi. Pasti kau butuh. Simpan dulu. store equipment ya. Mau. Nah, berapa besarnya? Besarnya itu ditentukan dari metode yang digunakan. Nanti kalian di semester 2 nanti di pengantar akuntansi 2 akan belajar aset tetap. Ya. Ada metode double decline, sum of the year, unit production. Nah, kita pakai yang paling mudah, straight line. Jadi straight line itu metode rata-rata. Ya. Misalnya kita beli peralatan toko. Ya, peralatan toko katakanlah harganya 100.000. Ya. Atau 120.000 lah. Ya, harga beli, harga perolehannya 120.000. Ya. Masa manfaatnya 5 tahun. Setelah 5 tahun, ya setelah 5 tahun nilai sisanya itu
20.000. Jadi mesinnya itu cuma laku dijual 20.000. Jadi ada nilai sisa 20.000. Berarti selama 5 tahun nilainya berkurang atau hilang sebesar 100.000, tinggal dibagi aja 5. Ya, berarti 120.000 dikurangi 20.000 nilai sisa dibagi 5. Berarti 100.000 bagi 5 20.000 20.000. Ini per tahun. Berarti di sini tahun pertama 20.000. Tahun kedua beban penyusutan 20.000. Akumulasi 40.000. Gitu ya. Tahun ketiga penyusutan 20.000. Ya, jadi nanti di buku besarnya seperti ini nanti ya. Ini beban penyusutan, ini depreciation, akumulasi depresiasi. Ini depreciation expense ya. Berarti 20.000 tahun pertama. Tahun kedua 20.000. Tahun ketiga 20.000. Tahun keempat 20.000. Tahun kelima 20.000. Ya. Tahun pertama akumulasi nanti di laporan keuangan, kan nanti laporan keuangan akan begini ya. Store equipment, belinya berapa? 120.000. Akumulasi depresiasi tahun pertama 20.000. Nilai buku 100.000. Ini tahun pertama ya. Ini masuk ke income statement. Nanti di closing jadi 0 ya dengan income summary kan itu ya. Ini income summary 20.000. Jadi 0 ya. Kan setiap tahun setiap periode di closing terus ya. Sampai 0 ya. Kalau yang income statement. Kalau ini kan akumulasi. Tahun kedua jadi 40.000. Jadi di sini tahun kedua 40.000. Tahun ketiga bagi berapa? 80 ya? Tahun ketiga 60.000. Berarti di sini 60 ya. Tahun kelima berapa? 80. Tahun kelima tahun kelima 100. Berarti di sini 20. Sudah kalkulasi. Gitu ya. Nah, jadi kalau metode garis lurus itu membuat rata-rata. Nah, jadi ini keterangan yang Bagus. yang F ya, yang F itu depresiasi store equipment 10% per tahun menggunakan metode garis lurus. Nah, garis lurus itu seperti itu. Tapi karena di sini sudah ditetapkan 10%, tinggal dikali aja. Ya, 10%. Jadi nah, cuman di sini kan udah ada saldo ya, 2.800 ya. Berarti harus kita hitung dulu sisanya berapa. Ya. Oke. Mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5.